Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Wilujeng, NIM 212211101122. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bisnis kefarmasian mengenai UKOT dan UMOT dengan dosen pengampu Dr. APT Yudi Wijaksono, SSI, MSI. Untuk itu kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu UKOT dan UMOT. UKOT kepanjangan dari usaha kecil obat tradisional, sedangkan UMOT kepanjangan dari usaha mikro obat tradisional. Dapat disimpulkan bahwa dua usaha ini sama-sama berkecimpung pada obat tradisional. Obat tradisional sendiri menurut Permenkes pada tahun 2016 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu, apa beda dari kedua usaha ini? UKOT merupakan usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Sedangkan kemudian untuk perizinannya sendiri, UKOT diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Sedangkan UMOT merupakan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan, obat luar, dan rajangan. Untuk perizinannya sendiri diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Menurut Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil atau yang disingkat dengan IKFT, memaparkan bahwa industri jamu di Indonesia masih memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2019, sektor industri obat tradisional mampu tumbuh di atas 6% atau pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu UKOT di Indonesia yaitu PT Denatur Indonesia Group. Untuk informasi umum yang dapat diperoleh, PT Denatur Indonesia Group merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis obat herbal yang sudah berdiri sejak tahun 2006 sampai sekarang. Memiliki reputasi yang baik dalam segi pemasaran dan produksi yang sudah memiliki sertifikat CPOTB, memiliki izin BPOM, sertifikat halal MUI, dan berstandar internasional atau ISO. Untuk produk keluarannya dapat bermacam-macam, seperti kapsul, cairan obat dalam, cairan obat luar, sediaan setengah padat, dan rajangan teh. Penyediaan bahan baku sendiri, Denatur Indonesia ini menggandeng petani lokal, yang mana petani ini akan menanam bahan baku di sekitaran pabrik. Untuk kualitasnya sendiri sudah dijamin oleh BPOM dengan sertifikat CPOTB dan juga sertifikat halal MUI. Sertifikat yang dimiliki oleh PT Denatur Indonesia yaitu sudah terdaftar BPOM, halal MUI, ISO, dan juga sudah mendapat rekor muri dunia. Untuk logonya dapat dilihat sebagai berikut. Logo dari PT Denatur Indonesia Group dapat Anda lihat pada berbagai macam produk yang ada di pasaran. PT Denatur ini memiliki slogan, sehat itu kembali ke alam. Sampai saat ini PT Denatur memiliki 80 macam produk. Untuk lokasinya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk alamat kantornya berada di Perumahan Cendana Asri nomor 9, Majenang, Pahonjenan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan kode pos 53257. Untuk alamat pabrik atau tempat produksinya berada di Jalan Bendung Menganti, Dusun Pasir Garu, Bojonggede, Kedung Rejo, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan kode pos 53263. Dapat dilihat juga pada Google Maps sudah tersedia. Kemudian untuk pembelian produk PT Denatur Indonesia ini dikhususkan secara online via IG maupun web resminya. Untuk IG dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut merupakan profil IG Denatur Indonesia.official. Kemudian untuk webnya sendiri dapat diakses denaturindonesia.web.id. Dalam web tersebut terdapat nomor konsultasi apabila konsumen ingin mengkonsultasikan terlebih dahulu penyakitnya dan produk apa yang harus dibeli. Terdapat berbagai contoh produk atau beberapa produk Denatur Indonesia seperti obat wasir, obat kutil kelamin, obat eksim, obat gatal kulit, obat sifilis, obat gonore atau kencing nanah, obat herpes, obat kanker, obat tumor, obat kista, dan lain-lain. Yang mana total produk Denatur Indonesia sampai saat ini adalah 80 macam produk.
Contoh dari produk Denatur sendiri seperti berikut. Dapat dilihat bahwa terdapat paket untuk berbagai macam penyakit. Yang pertama, paket wasir atau ambeien dipatok dengan harga Rp275.000 yang terdiri dari satu produk, yaitu berupa Ambejos. Maaf, terdiri dari dua macam produk, yaitu Ambejos dan Salep Salwa. Dihasiatkan untuk membantu meringankan gejala wasir, melunakkan tinja, meredakan nyeri dan bengkak, menghentikan pendarahan, mengurangi benjolan akibat wasir. Kemudian terdapat juga paket herbal penyakit kelamin, dipatok dengan harga Rp295.000. Juga terdapat dua macam produk Gangjie dan juga Gosiah. Dapat diketahui bahwa Gangjie ini terkandung ekstrak Orthosipon staminus folium, Imperet cylindrosoma, dan juga Andrographis paniculata folium. Sedangkan untuk produk Gosiahnya terdiri dari Lumbrici rubelli dan juga Amylum. Dipatok dengan harga Rp295.000. Untuk paket herbal batu ginjal dipatok dengan harga Rp295.000 dan juga mendapatkan dua macam produk. Kemudian terdapat paket herbal penyakit stroke sama dipatok dengan harga Rp295.000, didapatkan dua macam produk Sentilos dan juga Morici. Kemudian terdapat paket herbal diabetes, dipatok juga dengan harga Rp295.000, terdiri dari dua macam produk. Kemudian terdapat paket penyakit paru-paru, dipatok dengan harga Rp295.000 juga, terdiri dari dua macam produk yang mengandung bahan mengkudu, jahe, sirih merah, dan juga lengkuas. Untuk paket herbal kanker, paket herbal kanker dipatok dengan harga Rp315.000, didapatkan dua macam produk. Untuk paket herbal visura atau fistula ani atau abses anus dipatok dengan harga Rp545.000 dengan 4 macam produk. Kemudian juga terdapat paket kecanduan narkoba, didapatkan 4 macam produk dengan harga Rp550.000. Kemudian paket herbal kutil kelamin didapatkan 6 macam produk, dipatok dengan harga Rp950.000. Terdapat juga paket untuk penyakit HIV atau penderita AIDS, dipatok dengan harga Rp995.000 dengan 7 macam produk. Untuk produk-produk tersebut dilakukan proses produksi dengan alur umum sebagai berikut. Jadi bahan baku itu dipilih yang berkualitas dan sebelum digunakan dikarantina terlebih dahulu. Kemudian bahan baku yang lulus spesifikasi dipindahkan ke gudang penyimpanan serta dibeli label identitas sesuai jenisnya. Sedangkan jika tidak sesuai spesifikasi maka akan dikembalikan ke supplier atau dimusnahkan. Kemudian bahan baku itu dicuci dengan air mengalir, dikeringkan agar tidak mudah rusak, kemudian dilakukan peracikan sesuai dengan formulasi, dan dilakukan ekstraksi. Kemudian dikeringkan dengan penambahan bahan pengering, kemudian dimasukkan ke dalam oven, digiling sampai halus, dan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, kemudian dilakukan polishing untuk menghilangkan sisa serbuk pada cangkang kapsul. Kemudian dilakukan penyortiran, dikemas dengan kemasan primer, dilanjutkan kemasan sekunder, sampai akhirnya dicek akhir oleh bagian pemastian mutu dan didokumentasikan. Produk yang sudah lulus pemeriksaan selanjutnya diserahkan ke gudang penyimpanan produk jadi, kemudian dikirimkan ke distributor. Untuk pengiriman cepat biasanya dilakukan dengan menggunakan ekspedisi berpengalaman. Kemudian selama produksi berlangsung dilakukan beberapa macam pengawasan untuk memperoleh kualitas yang tetap bermutu. Kemudian kelemahan dari penjual online sendiri ini rentan terhadap produk palsu, maka dari itu web juga menyediakan informasi mengenai produk asli vs produk palsu sebagai berikut. Sehingga terdapat 5 macam cara membedakan produk asli maupun produk palsu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.